Angkat tanah deh. Ya. Oh, paham. Sakit deh. Capek anak aja di rumah tuh tidur sebenarnya bang. Kuat deh tuh. Satu koral tuh angkat nih. Dibangunin mau ngaji dulu. Apa kata? Dan setengah daripada yang dikobarkan wajib kita percaya atau kodok. 15. 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setengah daripada khabar, wajib kita percaya akan qada dan qadar, baiknya dan jahatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhbirni anil Islam, khabarkan olehmu ya Muhammad kepadaku daripada Islam. Akhbirni anil iman, yang pertama anil Islam, yang kedua anil iman. Akhbirni anil iman, khabarkan kepadaku tentang iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadra khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman itu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billah, kau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, dan percaya kepada malaikat, wa kutubihi, kepada kitab-kitab, wa rusulihi, kepada rasul-rasul Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wal qadar khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman kepada takdir Allah, qada dan qadar. Qada artinya tunai pada zat Allah, qadar sesuatu yang ditetapkan oleh Allah. Apa yang ada pada diri Allah itu, maka itulah yang akan terjadi. Baik yang datang atau yang jahat, semuanya itu termasuk bahagian daripada qada dan qadar. Takdir baik dan takdir buruk, semuanya itu adalah dari Allah. Itu tauhidnya. Cuma kita dituntut beradab, berakhlak, kita dituntut. Setiap yang tidak baik, setiap yang tidak bagus, maka kembalikan dia kepada kita sendiri. Ya. Bukan berarti ada pula zat af'al yang lain.
Jangan pula nanti kita mengatakan ada fi'il yang lain menjadikan kejahatan itu. Seperti fi'il yang bukan fi'il Tuhan, bukan perbuatan Allah. Rusak nanti keyakinannya. Karena dia takut bahwa yang buruk itu bukan Allah ciptakan, akhirnya nanti musyrik. Diyakinkannya perbuatan karena telah mengqadarkan, telah menetapkan kebaikan seseorang dan kejahatan seseorang dahulu daripada menjadikan makhluk pada zaman azali, ya. Pada azali pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum diciptakan. Bukan sesudah diciptakan baru Allah bikin takdir itu. Sebelum dijadikan sudah ada takdir itu. Qada dan takdir. Jadi sebelum diciptakan sudah ada takdir itu. Sebagaimana apa yang ada pada iradah Allah. Apa yang ada pada iradah Allah, itulah yang diciptakan oleh kudrat Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Manusia itu punya mata. Ya, diciptakan oleh Allah, manusia itu punya mata. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis tercipta dari api, ya, diciptakan dari api. Surga dan sebagainya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedemikian rupa, ya. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya bilang sudah ditetapkan Allah takdir dan qadar kita kan. Jadi yang di malam Lailatul Qadar itu ditetapkan apa ya? Iya, sudah. Cuma malam Lailatul Qadar itu hanya rahmah aja tinggal itu. Malam berkah aja itu. Makanya malam Lailatul Qadar itu dikatakan malam Lailatul Mubarakah. Dalam surah Luqman dikatakan Lailatul Mubarakah. Inna anzalna fi Lailatul Mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan dia pada malam yang penuh dengan berkah. Makanya Lailatul Qadar dikatakan Lailatul Takbir. Lailatul Qadar itu dikatakan Lailatul Takbir adalah malam penentuan, malam penetapan. Itu makanya enggak Quran lagi yang turun. Quran sudah habis periodenya. Yang turun itu adalah rahmahnya. Berkah Allah itu. Satu lagi Ustaz, yang tadi Ustaz. Ini kan perbuatan buruk tadi. Nah, balik kan ke diri kita. Nah, jadi ada pula yang bilang ini kerja setan ini, apa jahat gitu. Boleh juga. Enggak apa-apa, disandarkan dia. Dia bukan hakikah, majas. Ya. Dia majas itu. Bukan hakikah. Kalau hakikatnya memang Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kita dan perbuatan kita. Allah yang menciptakan kita dan perbuatan kita juga diciptakan oleh Allah, ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu dalil sebenarnya hakikat itu. Takdir itu serahkan dia kepada Tuhan, kepada Allah. Kita hanya berusaha saja. Takdir itu serah, mengkadarkan dia. Qaddara yuqaddiru takdiran. Jadi takdir itu menetapkan, menakar.
Di bulan tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian mati. Nah, itulah takdir. Cuma kalau kita pasrahkan dengan takdir tanpa kita berusaha, berupaya, kita pun tidak tahu apa takdirnya. Kita kan kalau kita nggak berusaha, nggak berupaya, kita serahkan ke takdir Allah, pun kita nggak tahu apa takdirnya. Umpamanya kita sakit nggak berobat, nggak tahu kita kan apa takdirnya kan. Waktu berobat pun kita nggak tahu juga takdirnya. Coba Allah ada menciptakan asbab. Kalau api disentuhkan ke lalang kering, terbakar. Kalau nasi disuapkan, timbul wujud kenyang. Kalau pisau disentuhkan kepada benda yang lembut, timbul wujud putus. Kalau air diminum, timbul wujud hilang dahaga. Sah saja bersalahannya. Asbab-asbab itu sah saja bersalahannya. Tidak menjadikan gantungan akidah kita ke sana. Belajar, asbabnya pintar. Ada juga tidak mau belajar, bodoh. Ya kan? Mau belajar bodoh. Kalau perkara tentang ilmu laduni itu hak prerogatif Allah, itu siapa yang mau diberikannya tanpa belajar. Kailat kana, dan segala yang ada, ya, segala yang ada dengan qadha Allah, dengan yang tunai pada diri Allah. Qadha itu yang tunai pada ilmu Allah, ya. Pada ilmu Allah, ya, sudah tunai pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Namanya adalah qadha, yang sudah tunai pada ilmu Allah. Dan qadarnya dan ketetapan dan qadarnya dan iradah, kehendak, dan segala pekerjaan yang baik sudah ditetapkan Allah pada pekerjaan yang baik dan juga pada pekerjaan jahatnya. Sekalian itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Tuhannya. Makanya wal qadara khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman kepada takdir baik dan takdir buruk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, minallahi ta'ala. Tidak akan bergerak satu zarrah, tidak akan dapat bergeser matahari dan bulan, kecuali itu adalah af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Af'al Allah yang maha agung, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha sempurna.
yang mengasihi ia akan segala hambanya. Dialah Allah Azza wa Jalla. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta kita kepada Allah agar dipelihara diri kita. Itu maka kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari, jangan sekali-kali kalian mencari-cari dan keluar daripada takdir Allah. Jangan sekali-kali kita mencari atau lari dari takdir Allah. Jangan. Bisa lari dari takdir Allah. Kita usahakan sudah kita usahakan seperti ini. Namun yang terjadi seperti ini. Baru datang insaf kita. Oh iya, ini bagian takdir. Tidak kita siap menerima takdir itu. Tak siap kita. Dulu sering juga kita jadi pembicaraan masalah takdir itu. Sekarang orang tak mau membicarakan takdir. Kalau udah sekarang bicara takdir, alasannya malas usaha. Mengimani takdir itu bukan berarti tak berusaha. Mengimani takdir itu bukan tak berusaha. Berusaha. Usaha itu kan menjalankan perintah. Bukan merubah apa yang menjadi ketentuan. Ya. Bukan merubah apa yang menjadi ketentuan. Andainya apa yang kita pinta, itulah yang terjadi. Memang itulah takdirnya. Kita berdoa menadahkan tangan bukan takdir rupanya. Masa Allah tak tahu si fulan mengangkatkan tangannya habis main subuh. Kalau Allah tak tahu berarti ilmu Allah itu lemah. Kalau Allah tidak tahu berarti ilmunya lemah, mustahil. Seperti keyakinan orang Mu'tazilah. Bahwa orang yang melanggar itu, orang yang bunuh diri itu bukan takdir. Itu kesalahan dia. Kalau dia tidak menyeberang, tidaklah dia mati. Kalau dia nggak menggantungkan dirinya, nggaklah dia mati. Berarti di luar takdir. Apakah ada sesuatu yang dijadikan oleh Allah yang tidak Allah mengetahuinya? Bahasa kita mudah aja. Misalnya dia tabrakan, Allah nggak tahu. Ini kalau bahasa kita lah, ya mati pula hambaku tadi. Mungkin. Aturan tanggal 26 mati. Ini tanggal 13 pula. Mungkin. Itulah contohnya. Kalau kita bilang hati, Boleh kalau memang nggak boleh. Itu kita bicara syariat. Kurang antisipasi.
Kok tidaklah anak-anak itu main lilin yang tak terbakar rumah kau. Kau biarkan pula terbakar dia. Boleh aja. Bicara syariat ya kan. Dan itulah yang bisa dibicarakan. Yang lain mana bisa bicarakan lagi. Kalau tasawuf, hakikat tasawuf menghilangkan dakwah, mengambil makna. Kalau tauhid mengembalikan kepada fi'il Allah semata-mata. Syariat itulah yang bisa dibicarakan. Meninggal umpamanya. Gimana tak meninggal? Orang kau bawa di klinik, coba rumah sakit besar. Kalau kau bawa rumah sakit besar, elok lagi mana? Kau bawa ke klinik, matilah dia. Berarti dia nggak tahu takdir Tuhan ini kan. Kemana pun dibawanya, sekalipun ke dukun, dibawa ke sungai, dibawanya ke jin, pada waktu itu memang mati dia. Itulah takdir itu. Makanya kita tidak bisa lepas daripada dan lari daripada takdir. Cuman kita nggak tahu takdirnya seperti apa. Kita pulang ke rumah. Apa takdir kita pulang ke rumah? Besok pagi bangun dari tidur. Apa takdir kita nanti besok pagi? Apakah ada sarapan pagi atau zong? Apa zong? Zong. Atau besok pagi tak bangkit pula awak subuh. Sampai ajal. Istrinya di belakang juga masak. Ditengok suami tak bangkit-bangkit dari tidur. Capek suamiku ini kan. Biarkannya tidur lagi. Sampailah jam 8 pagi. Mungkin capek kan. Sampai jam 10 curiga dia. Kenapa lah suami gak bangkit-bangkit? Ditengok udah biru muka. Itulah dia namanya bahagian takdir. Makanya sebelum tidur kita, banyak-banyaklah kita mengucap istighfar. Terakhir ucapan kita, ucapkanlah dengan La ilaha illallah. Membaca zikir, tutup dengan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sunnah diucapkan itu. Sunnah kita ucapkan dia. Mangkana akhirul kalamihi la ilaha illallah. Dakhalal jannahu bi ghairi hisab. Barang siapa yang akhir daripada ucapannya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Bi ghairi hisab, tanpa hisab. Tapi tak sembahyang dia Ustaz. Tak puasa dia. Ya biarkan aja. Orang urusan Tuhan itu. Walaupun dia tak sholat, tak puasa, kalau Allah memasukkan ke surga, apa pula kita keberatan? Kita sebagai hambanya ini, mana boleh keberatan? Gak mungkin pula awak ngajukan memori banding sama Tuhan. Jangan banding loh. Tak bisa nih Allah. Aku capek ngaji ke sana kemari, dia nak aja ya Allah. Sembayang enggak apa enggak masuk surga, tak bisa. Mana? Apa hak kita untuk memprotes Allah? Karena itulah bahagian daripada kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu tak terbatas, absolut. Ya. Tak terbatas kekuasaannya. Berbeda dengan kekuasaan kita.
Kalau kekuasaan kita paling-paling 3 harinya, paling-paling 4 tahun. Kalau sudah datang sakit, nah sudahlah. Manalah hebat lagi kita kalau udah datang sakit itu. Usahlah kita banyak-banyak sakit tuh. Sakit perut aja udah tak bisa deh. Ya kan, kena sakit perut aja pun dah tambah semua. Tak hebat lagi, nggak ada hebat lagi. Muka udah macam mak lampir dah. Hitam aja mata, cengkung. Itu kok dah gitu sakit tuh kadang dikasih duit pun tak selera lagi. Kalau dia lemas sekali dia. Kasih uang pak enggak. Enggak nolak ya kan. Betul sih, berobat ya. Dan ialah Allah itulah yang menjadikan yang elok dan yang keji. Ada hewan-hewan yang bagus, ada hewan yang keji. Ada makhluk yang keji seperti setan, iblis. Ada yang dimuliakan Allah yang elok seperti Nabi dan Rasul. Makanya kalau ditanya orang, siapa yang menjadikan gunggung? Siapa yang menjadikan B2? Jawabannya adalah Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Jangan dijawab Allah, itu etika, akhlak. Siapa yang menjadikan gunggung B2? Allah yang telah menjadikan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan di antara 7 patla itu Allah menciptakan. Termasuk B2 sama gunggung. Masuk. Nah, itu sebagai untuk etika, akhlak kita kepada Allah. Jangan langsung. Kalau di pengajian, kalau guru menguraikan, bolehlah. Ya. Kalau guru menguraikannya boleh. Kalau di pengajian. Yang menciptakan orang minum kampur itu Allah, yang berzina pun Allah. Tapi dalam rangka untuk ilmu. Ya. Sebagai ilmu. Jangan pula nanti dijadikannya sebagai job pula kan. Kalau ilmu boleh. Tapi kalau tidak, tak boleh. Dan tiada bagi yang lainnya sesuatu pada barang mana kejadian. Tetapi karena beradab dengan Allah Ta'ala, dibahasakan kejahatan kepada nafsu dan syaitan. Karena keduanya menyuruh memperbuat kejahatan. Nah, disandarkan aja dia kepada nafsu dan syaitan. Ada pekerjaan yang baik itu dengan ridha Allah, dan yang jahat tiada dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan yang baik ridha Allah, dengan yang tidak baik Allah tidak ridha. Dan lagi ada baginya, bagi hamba itu 1 juzuk daripada iradah pada segala perbuatan yang ikhtiar. Maka karena itulah diberi pahala baginya perbuatan yang baik, dan dibalas dengan supaya perbuatan yang jahat. Itulah hanya sekedar itu ya, untuk membangsakan ya kepada manusia itu kebaikan dan keburukan. Hanya dibangsakan dia kebaikan dan keburukan itu kepada
kepada manusia itu. Ikhtiarnya, usahanya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya laha ma kasabat, apa yang diusahakannya. Kalau yang diusahakannya bagus-bagus, yang diusahakannya termasuk dalam bimbingan Allah, maka dia mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau yang diusahakan yang maksiat, tidak terbimbing oleh agama, maka dia akan merasakan juga azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan, walaupun setimbang biji sawi, tetap dibalas Allah. Dan kebalikannya pula, siapa yang berbuat kejahatan, maka Allah balas juga dengan kejahatannya. Tidak ada satupun yang lepas daripada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindung kita ke Allah daripada takdir yang buruk, agar kita masuk kepada takdir yang baik. Akan datang adapun makna qadha. Setelah lulus gitu ya. Akan datang adalah adapun makna qadha, yaitu dikehendaki Allah akan segala anbiya asya, ya, pada sedia kala itu, wallahu a'lam. Al-Ghali, atas barang yang tiada segala asya. Nanti akan datang bahasan kita adalah tentang qadha, ya. Adapun makna qadha yang tunai pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini kaji ini akan datang adapun makna qadha. Tauhidnya bersama sama tauhid yang kita kaji. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi al-jama'ah wa ala al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.